Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Alam liar telah membentuk dunia fauna menjadi sebuah sistem yang bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan spesiesnya. Beberapa tingkah laku dan perlakuan yang dilakukan masing-masing spesies tentu tidaklah sama dan tentu ada alasan ilmiah di balik itu semua. Pun begitu juga dengan induk binatang. Banyak dari mereka yang memiliki perlakuan unik terhadap anak-anaknya, mulai dari merawat, mendidik, bahkan hingga membunuh anak-anaknya. Semua didasarkan pada naluri hewan sebagai penyintas di alam liar. Inilah beberapa perlakuan induk hewan terhadap anak-anaknya sebagai bagian dari hukum alam. Apa saja ya? Simak beberapa ulasan tentang perlakuan induk hewan terhadap anaknya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, induk elang hanya akan mengawasi anak-anaknya saat belajar terbang, tidak lebih. Apakah kamu pernah mendengar elang akan melempari anak-anaknya dan memaksa mereka untuk belajar terbang? Ternyata hal tersebut adalah hoaks alias tidak benar. Faktanya, induk elang hanya akan mengawasi anak-anaknya pada saat mereka belajar terbang, tidaklah lebih. Laman American Eagle Foundation menulis bahwa anak-anak elang akan mulai belajar terbang pada saat usia mereka mencapai 12 minggu. Dengan bantuan angin, mereka akan memulai untuk mencoba belajar terbang di atas sarang mereka. Kunci utamanya adalah angin, bukan induk mereka. Angin akan membantu dan merangsang naluri mereka dalam belajar untuk terbang. Bahkan angin akan membawa anak-anak elang untuk terbang sedikit lebih jauh dari sarang mereka. Jika tidak ada angin saat itu, maka proses belajar terbang akan terhambat selama 1 atau 2 minggu. Lantas, di mana peran induk elang? Induk elang hanya mengawasi dan sesekali akan memancing mereka untuk mengambil makanan yang letaknya cukup jauh dari jangkauan anak-anaknya. Induk elang terkesan membiarkan anak-anaknya terbang sendiri karena memang itulah cara adaptif elang dalam bertahan hidup. Elang adalah hewan mandiri, dan pada saat anak elang sudah cukup umur, maka ia akan meninggalkan sarangnya untuk membentuk kehidupannya sendiri. Yang kedua, singa jantan membunuh anaknya. Perilaku atau perlakuan ini sangat unik sekaligus mengerikan. Bagaimana tidak, beberapa induk hewan justru akan membunuh anak-anaknya secara brutal tanpa alasan yang jelas. Namun, benarkah hal tersebut dilakukan tanpa alasan? Seekor singa jantan akan membunuh anak-anaknya karena beberapa alasan logis. Singa jantan melakukan hal tersebut karena ia menganggap bahwa keberadaan anaknya akan menjadi pesaing dan penghalang baginya. Bahkan, singa jantan sulit untuk kawin dengan betina jika anak-anaknya masih ada. Yang ketiga, gajah. Tidak ada hewan di alam liar yang berani mengganggu anak gajah. Bahkan kawanan singa yang terkenal buas akan berpikir ribuan kali jika mereka akan menyerang seekor anak gajah. Pasalnya, induk gajah dikenal sebagai induk hewan yang terlalu protektif terhadap anak-anaknya. Dalam dunia fauna, gajah digambarkan oleh banyak ahli satwa sebagai induk yang sempurna. Artinya, ia dapat benar-benar menjadi ibu yang tangguh bagi anaknya. Tak tanggung-tanggung, induk gajah akan merawat dan melindungi anaknya selama 5 hingga 6 tahun. Induk gajah juga dapat menjadi pemimpin dan pengajar yang baik bagi anak-anaknya. Yang keempat, serigala. Serigala adalah predator puncak yang sangat disegani di hutan. Sifatnya yang berkelompok membuat serigala dapat saling bekerja sama dalam bertahan hidup di alam liar, termasuk dalam melindungi anak-anak mereka. Hewan monogami ini terkenal terlalu protektif terhadap keturunan-keturunannya. Bukan hanya induk betinanya saja, melainkan juga induk jantannya. Induk serigala akan melindungi anaknya hingga 18 bulan. Pada awal-awal kelahiran anaknya, induk serigala akan sangat protektif terhadap anaknya karena semua anak serigala terlahir tuli. Taman Sense Wolf menjelaskan bahwa kawanan serigala memiliki naluri kekeluargaan yang sangat kuat. Mereka akan merawat anggota kawanan yang sakit dan akan berburu bersama hingga membagikan hasil buruan tersebut kepada seluruh kawanan yang ada. Yang kelima, beruang kutub. Beruang kutub menjadi salah satu spesies induk hewan yang terkenal terlalu protektif terhadap anak-anaknya. SeaWorld dalam lamannya mencatat bahwa induk beruang kutub dapat merawat dan melindungi anak-anaknya selama 2-3 tahun. Anak-anaknya akan belajar berburu dan belajar bagaimana menjadi penyintas di alam liar. Induk beruang kutub akan melindungi anak-anaknya secara ketat hingga mempertaruhkan hidupnya sendiri demi mempertahankan anak-anaknya. Yang keenam, cheetah. Hewan tercepat di darat, cheetah juga memiliki sifat terlalu protektif terhadap anak-anaknya.
Biasanya induk cheetah akan merawat anaknya hingga berusia 2 tahun. Ia akan mengajarkan anaknya berburu dan bagaimana menjadi predator di alam liar. Dell Cheetah Center dalam lamannya menulis bahwa sebetulnya cheetah merupakan hewan soliter alias penyendiri. Namun, hal itu tidak berlaku manakala induk cheetah sedang membesarkan anak-anaknya selama 24 bulan. Yang ketujuh, orang utan. Hampir semua spesies hewan primata terkenal protektif terhadap anak-anaknya. Namun, khusus untuk orang utan, sifat protektif yang mereka terapkan jauh lebih tinggi. Orang Utan Foundation dalam lamannya menulis bahwa induk orang utan akan merawat dan melindungi anak-anaknya hingga beberapa tahun, biasanya bisa sampai 5 hingga 8 tahun. Secara alamiah, sebetulnya orang utan merupakan penyintas tangguh di alam liar. Namun sayangnya, beberapa spesies orang utan berada dalam daftar kepunahan akibat ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Itulah sebabnya, kini banyak didirikan yayasan non-profit yang bertugas untuk melestarikan keberadaan orang utan agar populasinya tetap terjaga dalam batas aman. Yang kedelapan, kucing memakan kotoran anaknya. Kucing betina mewarisi insting untuk menjadi ibu yang baik. Buktinya, setelah anak kucing lahir, kucing betina akan menyusui dan membersihkan anaknya. Kucing betina akan menjilati seluruh tubuh anaknya untuk membersihkannya dari cairan dan darah yang menempel pasca melahirkan. Bagi kamu yang baru pertama kali merawat kucing hamil hingga melahirkan, pasti kamu terkejut karena selain membersihkan bulu anak kucing, induk kucing juga menjilati dubur anaknya. Tujuannya sederhana, agar anak kucing selalu bersih dan terhindar dari penyakit. Bahkan saat anak kucing sudah siap atau sudah bisa pup, kotoran anak kucing dimakan induknya. Induk kucing ingin menjaga kebersihan anaknya sampai si kitten bisa mandiri. Anak kucing yang berusia 10 sampai dengan 14 hari sudah membuka matanya dan sudah bisa bergerak, ya biarpun masih sempoyongan. Kenapa begitu? Karena anak kucing belum memiliki penglihatan yang baik dan otot kaki kucing masih sangat lemah. Yang kesembilan, burung kedasi. Mungkin burung kedasi memang terkenal sebagai burung jahat pembawa sial. Namun, hal tersebut mereka lakukan semata-mata karena memang hukum alamnya demikian. Kedasi merupakan spesies burung yang tidak pernah membangun sarang secara mandiri. Ia lebih suka menitipkan telur-telurnya ke sarang burung lainnya. Selain itu, anak-anak burung kedasi yang telah menetes akan membuang telur-telur di sekitarnya dan bahkan akan membunuh anak-anak burung lainnya. Wah, sungguh jahat bukan? Sudah menumpang sarang, membunuh anak-anak burung lainnya pula. Jahat banget ya. Namun, cara licik itulah yang menjadi bagian adaptasi alam bagi spesies burung kedasi. Bukan hanya burung kedasi, menurut lama Wild Bird Evolution, setidaknya ada 25 spesies burung parasit yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Cara-cara parasit ini merupakan cara terbaik bagi mereka untuk meneruskan keberlangsungan hidup mereka. Yang ke-10, kutu laut. Tentu, perlakuan untuk melindungi dan merawat anak-anaknya adalah naluri alamiah dari semua induk hewan di dunia. Bahkan ada beberapa spesies hewan yang memiliki cara mengerikan dalam melahirkan anak-anaknya. Tengok saja pengorbanan seekor induk kutu laut. Menurut jurnal ilmiah Life Science, kutu laut betina akan mengandung anak-anaknya selama beberapa waktu. Dan bagian buruknya ada pada saat ia melahirkan anak-anaknya. Anak-anak kutu laut akan menggigit dan menghancurkan perut induk mereka supaya mereka dapat keluar ke dunia ini. Dasar anak durhaka ya. Tentu induk mereka akan mati bukan? Namun tidak sia-sia karena kematiannya membawa kehidupan bagi 25 ekor kutu laut yang baru. Kalau buat saya sih tetap anak durhaka ya, masa ibunya dibunuh. Demikianlah beberapa ulasan mengenai perlakuan induk hewan terhadap anaknya versi Yani Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.